Meski Pika terlihat tegar dan hebat di depan temannya, tapi kenyataannya dia menangis hebat. Setelah itu Ki datang memberikan sapu tangan dan membuatnya tersenyum kembali. Ki bahkan menawarkan diri untuk menjadi orang ketiga di antara mereka, dan menyuruh Pikang untuk berdiri lagi di DJ Club agar dilihat oleh Siptis. Siptis yang stres melepaskannya dengan mabuk-mabukan temannya berharap dia berhenti minum, lagian kan ganti cewek udah biasa bagi Siptis. Ini adalah ultahnya Siptis, seharusnya dia bergembira tapi Siptis tetap terlihat tidak semangat, dan saat itulah Siptis dengap tegangnya melihat Pika datang bersama Ki, bisa melihat Siptis sekejap, lalu mengacuhkannya. Siptis semakin stres. MC mengatakan malam ini mereka mengadakan pesta ultah untuk tamu VIP mereka yaitu Siptis. Mereka juga menyebut DJ keren yang telah berhasil merebut hati Siptis, dan dia akan perform malam ini. Pika pun mulai perform membuat suasana menjadi gembira. Dengan musik DJ-nya melihat Pika yang berjoget-joget, Siptis bertambah kesal. MC lalu menyuruh DJ Vika untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Siptis. Halo semuanya, kalian tahu bahwa Siptis menyebut dirinya pria dengan 5 aturan? Apakah kalian semua ingin tahu? Mereka semua mengiyakannya. 5 aturan itu adalah kecemburuan, kepemilikan tidak berperasaan, mendominasi, dan bernafsu. Tapi hari ini aku ingin menambahkan aturan lainnya. Aturan itu adalah omong kosong, itu adalah pesanku untuknya. Selamat ulang tahun Siptis. Karena kata-kata bijak itu suasana menjadi canggung. Teman Siptis nanya, apakah dia marah? Siptis bilang tidak, karena semua itu benar. Baru kali ini dia menyadari bahwa ternyata dia memang sangat mencintai Pika. Ketika dia melihat Pika menangis karenanya, dia merasakan begitu menderita melihat itu. Kalau begitu jangan biarkan dia pergi, lakukanlah sesuatu untuk membuatnya kembali. Tapi Sips pesimis. Ki muncul tiba-tiba dan bilang kalau dia dan Pika itu pacaran sekarang. Siptis sangat marah dan Ki makin memanasinya dengan bilang kalau mereka kencan yang serius bukan hanya hubungan yang dangkal. Emosi Siptis langsung menonjoknya, dan mereka jadi berantem. Pika datang dan menghentikan mereka. Kenapa kau melakukan itu? Tanya Pika. Karena aku brengsek. Bukankah ini yang kau inginkan? Kau ini mengkritikku secara terbuka, dan membalasku dengan berkencan dengan idiot ini. Apa kau senang sekarang? Apalagi yang kau inginkan pergi dari hidupku dan jangan pernah bertemu lagi. Kata-kata Pika dengan tegas dan ucapan Pika itu membuat Siptis sangat hancur. Akhirnya ayah Pika juga tahu, kalau hubungan Pika dengan Siptis enggak baik-baik saja. Pika lalu curhat kepada ayahnya tentang kenapa meski dia sudah menyakiti Siptis tapi dia merasakan sakit, dan ayah langsung menenangkannya dengan memeluk. Pika datang menemui Siptis lagi, tapi Siptis menyuruh dia untuk pergi, dan Pika enggak mau. Dia bilang kenapa Siptis harus menyukai Pika, padahal dia adalah cewek yang sempurna untuk Siptis, dia punya segalanya dan bisa menyenangkan Siptis. Dia tahu bagaimana menyenangkan Siptis. Dia pun mulai meraihnya kembali tapi kali ini dia tidak berhasil. Siptis bilang dia nggak mau lebih buruk dari sebelumnya. Aku mencintaimu tapi aku tidak mencintaimu. Apa kamu mencintai cewek itu? Iya, aku sangat mencintainya. Mendengar itu Pita langsung menamparnya. Bagaimana bisa Siptis bilang begitu? Padahal telah memberikan segalanya untuk Siptis. Siptis memang brengsek. Iya, tapi aku sudah memberitahumu beberapa kali untuk menjauh dariku tapi kamu tidak menjauh. Dan menawarkan dirimu, kenapa kamu terus membuat Pika marah? Aku memang brengsek, kita berdua sama. Dia lalu memohon kepada Pita untuk pergi dari hidupnya. Pita sangat sedih tapi akhirnya dia pun pergi. Siptis selalu pergi ke pohon tempat dia menyembunyikan surat bersama Pikang 10 tahun yang lalu. Siptis menggalinya, lalu melihat isinya dia menemukan ada gambar dirinya dengan Pika, dan menangis. Lalu dia membaca surat dari Pika. Siptis selalu baik padaku, setiap kali aku tersesat kamu selalu menemukanku, setiap aku bersamamu aku merasa yakin dan percaya diri, bahwa kamu tidak akan pernah menyakitiku, aku merasa aman dalam hati, terima kasih karena selalu menjadi teman yang luar biasa bagiku, aku harap kamu segera kembali dan menjadi temanku yang luar biasa selamanya, dengan penuh cinta Pika. Setelah membaca surat itu, Siptis semakin menangis terisak-isak sembari membayangkan kenangannya bersama Pika. Dia lalu menulis surat untuk Pika. Pika, aku menyesal karena telah menyakitimu, aku menyesal karena tidak merawatmu dengan baik, aku menyesal karena selalu membuatmu menangis,
Aku menyesal karena melanggar janjiku, tapi jika aku minta maaf sekarang apakah sudah terlambat? Teman-teman Pika menjenguknya untuk menyemangati Pika yang sedang galau tingkat tinggi. Mereka membawakan makanan. Ki juga datang memberi semangat dengan membawa kaktus. Dia memotret Pika dan menunjukkan wajah jeleknya. Saat ini membuat Pika menjadi sangat senang. Mereka datang menjenguk putrinya, tapi tiba-tiba saja Siptis juga datang. Semua wajah memandangnya dengan buruk. Melihat ekspresi ayah, mereka langsung pamit, dan meninggalkan Siptis dengan ayah. Siptis memberi salam, tapi ayah tidak mempedulikannya, dia langsung masuk ke dalam meninggalkan Siptis di luar. Siptis masih menunggu di luar sampai malam dan diguyur hujan deras. Karena kasihan ayah keluar menemuinya, dia menyuruh Siptis untuk pergi sekarang, dan gak peduli meski Siptis bilang bahwa dia sangat mencintai Pika, ayah pun terus memarahinya. Esoknya Pika menguatkan diri dan pergi ke kampus. Semua orang berusaha membuatnya semangat. Pix yakin segala kesedihannya pasti akan berlalu. Dia mencoba menjalani harinya dengan penuh semangat. Pika lalu berakting ngucapin cinta kepada Ki. Mereka berdua saling pandang dan merasakan daya tarik yang kuat, bahkan teman-teman Pika menyarankan mereka untuk pacaran saja. Esoknya Picap mencari Ki ke Fakultas Siptis. Di sana dia bertemu dengan Siptis yang nanya ngapain dia di sana. Pika bilang dia mencari pacarnya. Apakah kalian benar-benar pacaran? Oh iya, apa kamu sudah lupa tentang Kit? Oh iya, tapi jelas saja Pika kaget ketemu Siptis dan dia masih sangat mencintai Siptis karena sudah beberapa hari nggak ketemu. Dari matanya Pika juga terlihat pancaran kerinduan yang dalam.